Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku,
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapatkan penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Celakalah orang yang merasa aman di Sion, celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Yang duduk berjuntai dan bernyanyi akan pergi sebagai orang buangan. Demikianlah kecaman yang disampaikan oleh Nabi Amos yang begitu pedas kepada bangsa Israel. Sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Siapa Nabi Amos? Menurut pengakuannya, dia adalah salah seorang penduduk dari Tekoa yang terletak kurang lebih 16 km sebelah selatan Yerusalem, sebagai seorang peternak dan pemelihara pohon ara. "Aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, pergilah dan bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amos bab 7 ayat 14-15. Kapan Nabi Amos ini hidup? Dari kitab Amos bab 1 ayat 1 kita dapat mengetahui, syukur kita masih berada di bulan kitab suci yang segera akan berakhir pada akhir bulan. Ia hidup di zaman pemerintahan Raja Uzia, Raja Yehuda atau Israel Selatan, dan Raja Yerobeam II, yakni Raja Samaria atau Israel Utara, yakni sekitar tahun 779 sampai 743 sebelum tahun Masehi. Jadi jauh sebelum kerajaan Majapahit sudah ada Nabi Amos. Lah mengapa Nabi Amos mengecam bangsa Israel? Satu-satunya karena bangsa Israel ternyata menyimpang dari jalan Tuhan. Itulah yang disampaikan Amos. Jadi Nabi Amos ini kalau zaman sekarang dapat disebut sebagai seorang nabi pengkritisi hidup sosial masyarakat. Adanya banyak penyimpangan. Saudara-saudari, semasa Raja Yerobeam II memerintah, yakni Samaria Utara, Samaria memang mengalami kemakmuran luar biasa. Namun sayangnya kemakmuran itu
yang begitu membanjiri Samaria tidak dibagi secara rata di kalangan penduduk, tetapi dimonopoli oleh segelintir orang yang menyebabkan kaum petani diabaikan. Padahal kaum petani di zaman itu menjadi tulang punggung perekonomian Samaria. Bahwa kaum miskin di era Nabi Amos sering mengalami penindasan oleh kaum kaya adalah biasa. Itu dalam Amos bab 2 ayat 6-7 jelas dinyatakan. Kehidupan kegiatan keagamaan sebenarnya tidak mereka abaikan, tetapi diputar balikkan. Artinya, ritus keagamaan terus dipelihara, tetapi sejatinya bukan penyembahan kepada Allah, tetapi sebuah pendurhakaan. Amos 4 ayat 4. Karena tidak ditujukan kepada Allah, tetapi kepada ilah-ilah lain. Amos bab 8 ayat 14. Padahal upacara dan kurban-kurban yang semewah dan semahal itu dipersembahkan dengan biaya kaum miskin. Amos bab 2 ayat 8, bab 5 ayat 11. Jadi Amos sungguh prihatin bahwa hukum yang dilanggar karena berbuat dosa tidak dapat diatur hanya dengan cara ritual keagamaan, pesta maupun kurban. Ia menghendaki keadilan dalam nama Tuhan dari umatnya. Amos bab 5:24. Keadilan bagi Amos adalah ciri moral yang paling penting dari sifat ilahi. Maka dengan lantang Nabi Amos mengecam mereka, para penikmat kekayaan, yakni mereka yang hidup dalam kemewahan tanpa mempedulikan kaum kecil, sebab cara hidup demikian merupakan kekeliruan yang serius yang bermuara pada hukuman yang mengerikan. Inilah yang diprihatinkan oleh Amos, lalu mengecam sedemikian keras. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil kita juga mendengar perumpamaan Yesus yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, yang sejatinya awalnya ditujukan kepada para muridnya sendiri, agar para murid bersikap tepat pada uang atau harta atau kekayaan. Nah, saat Yesus memberi wejangan kepada para muridnya agar mereka setia, tidak boleh curang dan meniru orang duniawi pada umumnya, harus jujur dan dapat dipercaya atau diandalkan dalam soal uang, bukan malah menjadi hamba uang, karena mereka akan menerima harta yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah. Maka Yesus menyampaikan ungkapan kepada mereka, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas bab 16 ayat 10-13. Dan itu ternyata juga didengar oleh kaum Farisi. Pada ayat 14 malah jelas dinyatakan semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi kaum Farisi tentu tidak semuanya suka membenarkan diri di hadapan orang dengan menyatakan bahwa harta yang mereka miliki itu merupakan bukti kebenaran mereka. Sebab Allah menurut mereka hanya memberikan kekayaan hanya kepada orang-orang benar menurut pandangan mereka. Usaha membenarkan diri demikianlah yang dikritisi atau didobrak dalam perumpamaan ini oleh Yesus. Maka dalam perumpamaan ini Yesus tidak menyebut nama siapa yang kaya itu, tapi justru disebut yang miskin, yakni bernama Lazarus. Lazarus itu artinya Allah membantu. Dilukiskan secara kontras. Si kaya benar-benar menikmati, bahkan tenggelam dalam kekayaannya. Tubuhnya tertutup kain halus, makan dengan tenang dan bersih seturut hukum Yahudi. Sangat berbeda dengan Lazarus yang hanya berpasrah pada bantuan Tuhan. Tubuhnya penuh borok, bernanah, tidak berdaya, bahkan dijilati anjing-anjing. Sehingga setiap kali mau makan tentu terkena kenajisan.
Walau si kaya bukanlah orang kikir, mengapa? Ya terbukti Lazarus ada di sekitarnya, bahkan di rumahnya tidak oleh satpamnya diusir, tetapi dibiarkan. Lazarus ada di sekitar rumahnya. Namun faktanya Lazarus terus lapar karena tidak diberi makanan oleh si kaya. Pada si kaya terus berpesta. Jadi sebuah kontras yang menyedihkan. Di tempat dan waktu yang sama yang benar-benar nyata adanya. Yang satu terus berpesta bersukaria, yang satu terus menderita. Saudara-saudari, itu kontras pertama. Kontras kedua, setelah keduanya sama-sama dipanggil Tuhan, ternyata keadaannya berbalik. Lazarus menikmati kebahagiaan abadi, si kaya ternyata mengalami sengsara abadi. Tidak ada lagi yang bisa menolongnya, walaupun senantiasa berharap kepada Bapak Abraham. Tapi lupa walaupun dia sudah mengalami penderitaan, bekas yang punya segala-galanya tukang memerintah. Nah, pada saat menderita pun ya diperintah siapapun, yakni Lazarus pun, supaya melayani dia. Yang diperintah tidak bain-bain, yakni Bapak Abraham. Luar biasa, suatu hal yang sangat nyata. Nah, tokoh utama dalam perumpamaan ini sejatinya bukanlah Lazarus, tetapi justru si kaya itu. Karena sepanjang cerita Lazarus bungkam. Yang disoroti Yesus secara khusus justru si kaya yang ternyata punya 5 saudara yang sama-sama tenggelam dalam kenikmatan hidup duniawi. Melalui perumpamaan inilah ke-6 orang ini diperingatkan dengan keras. Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan mamon sekaligus. Dan berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar karena akan dipuaskan. Lukas bab 6 ayat 21. Peringatan ini tentunya tidak semata-mata ditujukan kepada 6 orang tersebut dalam perumpamaan, tapi juga berlaku pertama untuk semua orang yang ada di dunia ini, tidak terkecuali kita, yang menggunakan kekayaan secara egoistis. Jadi benar-benar hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua juga untuk semua orang yang karena kaya malah tidak mampu melihat sesamanya yang menderita. Nah, sikap demikianlah yang justru mesti kita berantas dalam hidup kita. Sikap demikian bisa membuat diri kita tumpul beriman, sehingga tidak mampu menilai hidup di dunia ini dengan tepat dan bahkan berakibat fatal, yakni terpisah dari sesama dan Allah. Hidup terpisah dari Allah berarti hidup dalam kengerian abadi yang kita sering sebut yakni neraka, dan tidak ada yang bisa menolong lagi. Dan mengalami hidup demikian pastilah dari antara siapapun kita tidak akan mengharapkannya terjadi. Inilah yang jelas nyata. Oleh karenanya, agar kita jangan sampai mengalaminya terpisah dari Allah, ya marilah kita menaati perintah-perintah Allah itu sendiri, khususnya yang disampaikan oleh Rasul Santo Paulus yang kita dengar tadi dalam bacaan yang kedua, di mana kepada Titus Paulus menegaskan, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan menyatakan diri, mulai dari sini dan sekarang. Inilah yang perlu untuk kita wujudkan dalam hidup. Maka jangan biarkan hati kita tertutup oleh kenyamanan dan harta duniawi, tetapi bukalah mata dan hati kita untuk melihat Kristus yang hadir dalam diri sesama, yang miskin dan yang menderita. Kesempatan bertobat adalah sekarang, bukan nanti. Maka mari kita wujudkan, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.